Inna dina indallahil Islam. Al-ayat. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 19. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dapat terang dia termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Imran ayat 75. Lalu dari itu manakah agama Islam ini dapat kita buktikan kebenarannya? Tentu saja dari konsep dan ajarannya yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin sidang Jumat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak pada kesempatan khutbah yang terbatas ini akan saya mengungkapkan 3 titik yang dapat kita jadikan pegangan sebagai pembuktian kebenaran agama yang kita anut ini. Yang pertama, konsep kepercayaan kepada Tuhan. Semua makhluk di alam ini sepakat akan adanya kekuatan Maha Dahsyat yang menjadi tempat ketergantungan mereka. Dan dalam Islam, kekuatan Maha Dahsyat itu tak tertandingi oleh siapapun. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu bertindak dengannya dan melawan kehendaknya. Kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berdasarkan dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Al-Ikhlas 1:9. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Demikian konsep Islam tentang Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang Maha segala maha. Dia hanya satu karena dia bersifat esa. Dengan pendekatan logika saja kan dapat kita pahami dengan jelas. Andai kata Tuhan itu berbilang lebih dari satu, maka terjadi persaingan dan perebutan kekuasaan. Dan itu pasti akan berakibat pada kehancuran alam dan segala isinya. Ada kita lihat alam ini teratur sedemikian rupa, begitu indah dan serba dapat dinikmati. Dengan demikian jelaslah bahwa konsep Tuhanan dalam Islam lebih memungkinkan kebenarannya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ilaahukum alladzi la ilaha illa hu wasi'a kulla syai'in 'ilma." Quran surat ayat 98. Sesungguhnya Tuhan adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Wa subhanallahi rabbil 'arsy 'amma yasifun. Al-Anbiya ayat 22. Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, tentulah kedua ini telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang kita sifatkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Konsep yang kedua, kitab suci yang menjadi pegangan umat Islam, yakni Al-Quranul Karim. Kitab suci ini juga dapat jadikan pembuktian
akan kebenaran Islam, karena isinya yang maha dahsyat. Dari segi bahasa dan keserannya kita dapat tercanggihan yang tidak dapat disaingi oleh sastrawan manapun. Apalagi kandungannya yang mengungkap berbagai hal secara lengkap, universal dan fleksibel bagi segala zaman. Padahal Al-Quran Karim itu muncul melalui tulis seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah SAW bersabda tentang Al-Quran Karim ini, Kitabun fihi naba'un ma qablakum wa khabarun ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Al-Quran Karim adalah kitab Allah. Dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu sebelum kalian dan berita sesuatu setelah kalian dan hukum sesuatu di antara kalian. Wal mas'ul laisa bil hazmi amalika wa bil ghairi afdalahu ta'ala. Itulah pisah antara hak dan batil, bukan humor. Kalau siapa yang mencari petunjuk di selain Al-Quran Karim, maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Al-Quran Hakim, bahwa Dhikrul Hakim, bahwa Syiratul Mustaqim, bahwa alladzi la tazidu bihi al-amr wa la tartazu bihi al-asma wa la tashba'u bihi ulama. Dia adalah dari Allah yang kokoh, zikir yang bijak, jalan yang lurus dan tidak akan meremehkan, tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah bincang baliknya. Kepada iman rahimani wa rahimakumullah. Ada konsep yang ketiga adalah pokok-pokok ajaran Islam yang lengkap dan memenuhi segala segi dasar dan kehidupan. Pokok ajaran yang saya maksudkan adalah hukum Islam yang berjumlah 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Mengapa saya katakan lengkap? Karena kalau kita belajar satu persatu, maka tampak jelas bahwa hukum Islam itu merupakan seni dasar kehidupan kehidupan. Hukum Islam yang pertama misalnya syahadat, berarti pengakuan dan pasrah total kepada Sang Khalik yang di tempat terdekat iman alam. Ditempatkan di urutan pertama, karena pertanyaan Allah yang pertama adalah Tuhan. Sedangkan sholat merupakan realisasi dari pengakuan dan pasrah total seorang hamba kepada Sang Khalik, Sang Maha Kuasa. Di samping itu, sholat juga merupakan pertanyaan individual antara makhluk dengan penciptanya. Ada zakat merupakan wujud pertalian sosial dengan lingkungannya sebagai unsur pokok dalam menjalankan fungsi sebagai bagian dari masyarakat. Dan rukun yang keempat adalah puasa, yang intinya mendampingi dari segala kecenderungan negatif. Dan yang terakhir adalah haji, yang merupakan wujud persatuan dan kesamaan derajat dalam kehidupan dunia ini. Kepada iman rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan singkat di atas. Mudah-mudahan kita menjadi lebih yakin akan kebenaran apa yang kita perlu, meskipun banyak cobaan dan godaan dari segala arah. Mudah-mudahan
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafir dhunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ma'ana al-bala wal wala wal baba wal khasya wal nubar wal lawya wal suluk wal muqtadi wal muqtarifat wal syadari wal jahal ma tuhar minha wa ma batam min baladina hadha Indonesia khasah wa min buldanil muslimin al-'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha